Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjabarkan cara pemilihan kosmetika yang baik. Mohon maaf, saya saat ini posisinya sedang di apotek, jadi mungkin agak terdengar suara motor karena ini di pinggir jalan. Ya, mohon maaf. Langsung saja, cara pemilihan kosmetika yang baik yaitu yang pertama adalah mempunyai izin edar. Jelas kalau kosmetika yang baik dan bagus yang harus maksudnya yang dilepas ke masyarakat itu harus mempunyai izin edar, yakni izin edar dari Badan POM. Kemudian yang kedua, tidak menyebabkan iritasi sehingga aman untuk kulit, bahkan untuk kulit sensitif sekalipun. Kemudian kemasan masih dalam keadaan yang baik, jadi tidak cacat. Nah, itu kita sebagai masyarakat harus teliti sebelum membeli, teliti dulu kemasannya apakah penyo ataukah bocor kayak gitu. Kemudian punya tanggal produksi dan kedaluarsa yang jelas. Kosmetik itu pasti harus punya expirednya. Jadi misalnya lewat sudah dari batas expirednya itu sebenarnya bisa dipakai si topikal kan, itu kan dioleskan ke kulit, tapi nanti ada kalanya itu sudah ada bakterinya, ada kalanya zat aktifnya sudah tidak aktif lagi, jadi kan sama aja nggak berkhasiat apa-apa. Itu yang ditakutkan, walaupun sangat jarang menjadi racun kayak obat yang oral gitu. Nah itu, jadi harus dilihat dulu. Kemudian tidak mengandung merkuri, timbal, atau bahan kimia yang berbahaya. Jelas ya, karena yang mempunyai kandungan merkuri itu sudah ditarik oleh Badan POM, karena itu termasuk bahan kimia yang berbahaya, yang biasanya itu cepat putih, kan di Indonesia banyak yang ingin cepat putih itu, jadi produsen itu mempunyai celah bisnis, yaitu dengan menambahkan merkuri yang memang berbahaya hanya untuk mendapatkan cuan atau profit yang besar. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai label kemasan dan komposisi yang jelas. Pasti seperti harus komplit ya, mempunyai izin edar, jadi sudah ada isinya itu di kemasannya, kemudian punya tanggal produksi, jadi di kemasannya itu harus diteliti dulu ada tanggal produksi dan kedaluarsa, kemudian komposisinya, kemudian label kemasannya itu yang maksudnya baru kayak gitu, kemudian asli ya kan. Sekarang banyak ya kosmetik yang palsu itu jangan. Ya memang sih ada beberapa kosmetik yang memang mahal, jadi banyak beredar kosmetik yang palsu atau KW. Itu juga hati-hati, kalau bisa sih membeli yang asli, atau kalau misalnya nggak kuat, kita bisa mencari merek lain yang kandungannya itu hampir sama gitu, tapi beda pabrik gitu loh. Tapi jangan yang KW atau palsu, karena kalau yang KW atau palsu itu kan istilahnya meniru dengan namanya gitu, nama mereknya itu sama, tapi kalau mirip itu kan beda, jadi cuman kandungannya aja yang sama tapi mereknya itu berbeda, itu nggak apa-apa, asalkan produknya itu kan asli gitu. Nah itu salah satu solusi kalau misalnya kita pengen kosmetik yang mahal dengan kandungan tertentu tapi kita tidak punya cukup uang, itu bisa disiasati dengan membeli kosmetik yang mirrornya atau cerminannya gitu. Itu kan banyak ya, kayak kosmetik Korea itu banyak banget yang yang dimirrorkan di Indonesia, itu kandungannya itu banyak, kayak
yang SK kayak merek ya, yang mana itu kandungannya dari air air cucian beras itu bagus juga itu. Dibikin di Indonesia dengan merek yang lokal kayak gitu, itu juga salah satu terobosan yang bagus ya. Mungkin segitu, itu cara memilih kosmetika yang baik. Terima kasih.